Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Sidang Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis 17 April riuh dan dipenuhi perdebatan. Perdebatan tersebut terjadi di luar gedung Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat antara juru bicara PDIP Guntur Romli dengan anggota kepolisian yang berjaga. Guntur memprotes keberadaan penyusup yang meresahkan di dalam ruang persidangan Hasto. Merespon hal itu, pihak kepolisian meminta agar kubu Hasto menjaga ketenangan di dalam ruang sidang. Situasi juga makin memanas ketika sejumlah orang mulai menimpali perdebatan tersebut. Alhasil, Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Dani Yulianto ikut turun tangan. Ini satu keluar. Bawa. Buka bajunya, buka baju. Saya mau apa ya, Pak? Iya. Kenapa harus kita dikeluarkan? Kena tusuk. Setelah sembilan kena tusuk, apalagi sekjen kami. Apa yang kita tusuk? Saya jamin itu. Dan tolong beri kepercayaan kepada kami kepolisian yang menjaga Bapak. Ya. Dan tolong kerjasamanya apa yang kami sampaikan ke Bapak yang pro ataupun kontra, tolong dengarkan. Jangan lawan. Siap. Contoh di depan. Bapak bisa kendaliin masa Bapak nggak? Loh, mereka sudah kita atur, Pak. Makanya saya bilang, emang ada apa di sana? Bukan, mereka tidak bisa mau, mereka memaksakan di sana. Tidak mendengarkan Pak. Bukan Kan loh. kita terbuka, ya kan? Oke. Saya mana lagi ingat dulu saya akan atur. Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menggugat balik pihak yang menuding ijazahnya palsu. Ia mengaku merasa difitnah dan nama baiknya telah dicemarkan secara luas. Lantas Jokowi menegaskan sedang mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Kendati demikian, Jokowi belum menyebutkan secara rinci siapa saja yang akan menjadi pihak tergugat. Menurutnya hal itu akan diserahkan kepada tim kuasa hukum untuk ditindaklanjuti. Perlu diketahui, sebelumnya sekelompok massa mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 16 April. Mereka menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya secara langsung di hadapan publik. Adapun perwakilan massa, Rizal Fadilah menyatakan ingin melakukan verifikasi secara langsung. Namun Jokowi menolak dan memilih menempuh jalur hukum terkait tudingan tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, Polres Garut akhirnya menetapkan oknum dokter kandungan bernama M. Syafril Firdaus sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap Syafril dilakukan polisi seusai mengantongi 2 alat bukti yang dianggap cukup. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin dalam keterangannya pada Rabu 16 April tak merinci 2 alat bukti yang dimaksud. Joko menyebut penyidik telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dijadikan saksi dalam kasus ini, seperti korban, wakil direktur klinik, hingga perawat. Selain polisi, Majelis Disiplin Profesi atau MDP juga ikut melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan mengecek klinik. Menurut Joko, MDP telah mengeluarkan rekomendasi terkait perkara tersebut yang kemudian memperkuat keyakinan pihaknya untuk menetapkan Syafril sebagai tersangka.
Nantinya Polres Garut akan menggelar konferensi pers terkait kasus tersebut pada Kamis hari ini. Terkait dengan ulah cabul oknum dokter kandungan tersebut diungkap oleh seorang pasiennya, inisial SS. Dalam keterangan pada Rabu 16 April, SS menyebut dirinya pernah mendapatkan pesan teks dari Syafril. Menurut SS, pesan tersebut terkesan aneh dan mengarah ke hal-hal negatif. Untuk itu, SS memilih mengabaikannya dan tak memberi tanggapan sama sekali. SS pun tak menyangka kasus Syafril kemudian viral di media sosial dan menjadi perhatian publik. Selain dirinya, beberapa pasien juga mengalami tindakan kurang menyenangkan dari Syafril, seperti dimintai nomor WhatsApp dan mendapatkan pesan negatif. Termasuk yang dialami oleh BL yang mengaku mendapatkan pesan tak senonoh. BL pun tak menyangka tersangka menyampaikan pesan tersebut pada dirinya sebagai pasien. Sebelumnya juga diberitakan Syafril ditangkap polisi kurang dari 24 jam setelah rekaman video CCTV viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Syafril nampak melakukan USG terhadap seorang ibu hamil. Ya, hal yang menjadi sorotan adalah posisi tangan Syafril yang dianggap tak seperti dokter kandungan pada umumnya saat melakukan pemeriksaan. Sejauh ini polisi baru mendapatkan 2 laporan dari korban. Juru parkir atau jukir liar yang sempat bikin resah pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat kini bisa terbebas dari penahanan polisi. Juru parkir liar itu sempat ditangkap polisi di sekitar kawasan Pasar Tanah Abang pada Selasa 15 April. Kini jukir liar itu bisa bernafas lega, tak jadi ditahan polisi karena sudah diserahkan kepada Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat. Kadit Reskrim Polsek Tanah Abang Kompol Martua Malau mengatakan pihaknya tak jadi menahan karena tindakan tersebut tidak memenuhi unsur pidana. Hal itu membuat pihak kepolisian menyerahkan juru parkir liar ini kepada Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kadit Reskrim Polsek Tanah Abang Kompol Martua Malau pada Rabu 16 April. Martua menjelaskan pihak kepolisian tak mempunyai dasar untuk menahan juru parkir liar tersebut, sebab tak ada perbuatan pidana yang dilakukan juru parkir liar. Hal lainnya yakni pengunjung yang menjadi korban pun tak membuat laporan atas kasus tersebut. Setelah penangkapan, polisi juga sempat mengundang Tata sebagai korban ke Polsek Tanah Abang. Diberitakan sebelumnya pengalaman tak mengenakan dialami oleh warga bernama Tata Julia Permana. Dalam video yang beredar, wanita ini mengaku datang bersama temannya menggunakan kendaraan. Begitu tiba di kawasan Pasar Tanah Abang, wanita itu mengaku diarahkan seorang juru parkir untuk parkir di pinggir jalan. Setelah wanita itu memarkirkan kendaraannya, sang juru parkir kemudian datang menghampiri dan meminta bayaran Rp60.000 di muka. Meski mengaku syok, namun wanita itu akhirnya hanya pasrah dan memberikan uang Rp60.000 yang diminta juru parkir liar tersebut. Menanggapi video viral tersebut, Kepala Dinas Perhubungan atau Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengaku kecolongan. Syafrin berdalih jajarannya sudah berupaya maksimal untuk mengantisipasi parkir liar dengan melakukan operasi penertiban.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kembali mengunjungi pasukan Zionis yang ada di Gaza Utara. Diketahui kunjungan itu dilakukan pada Rabu 16 April. Tak sendirian, Netanyahu nampak didampingi oleh Menteri Pertahanan Israel, Katz, dalam kunjungan tersebut. Netanyahu juga terlihat memberikan arahan pada prajurit IDF. Dalam pernyataannya, Netanyahu berjanji bakal melakukan serangan udara lebih lanjut terhadap warga Palestina di daerah kantong tersebut. Dikutip dari Tribun News, PM Israel itu juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan banyak tekanan kepada Hamas. Dikatakan Netanyahu, pihaknya ingin membebaskan para sandera yang masih tersisa di jalur Gaza. Di sisi lain, Israel, Katz mengklaim bahwa kooperasi militer yang dilakukan IDF berlangsung intensif. Bahkan agresi itu dinilai bisa menekan Hamas untuk segera membebaskan para tawanan. Rupanya inspeksi lapangan itu dirahasiakan dengan ketat. Bahkan kunjungan itu juga tak diumumkan hingga Netanyahu kembali ke Israel.